Mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring adalah suatu keharusan untuk mendukung pendidikan Indonesia. Saya adalah merupakan tim dari pro-oposisi, saya sangat mendukung mosi perdebatan pada hari ini bahwa harusnya peralihan sistem pendidikan tersier ke format daring haruslah kita lakukan bersama-sama. Karena apa? Pendidikan tersier itu merupakan pendidikan yaitu termasuk perguruan tinggi yang dienyam oleh setiap kalangan atau mahasiswa. Lalu dengan adanya format daring, pembelajaran itu tanpa harus dilakukan dengan bertemu, bisa dilakukan di mana saja dengan akses yang tak terbatas. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa format daring itu memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa. Sebelum saya masuk ke poin argumentasi saya, aktor yang harus merasakan peralihan ini atau aktor yang akan merasakan peralihan permanen ini adalah seorang mahasiswa. Mahasiswa itu adalah seseorang yang sedang menempuh dari suatu pendidikan di perguruan tinggi. Lalu, apa beban pembuktian yang harus disampaikan oleh tim proposisi maupun tim dari oposisi? Dari tim proposisi, kami akan membuktikan bahwa daring atau pembelajaran daring itu efektif dan membawa manfaat bagi mahasiswa. Lalu kami juga akan setia berdiri di samping mahasiswa dan akan mendukung setiap kesulitan yang sedang dihadapi mahasiswa dengan adanya format luring yang sedang mereka jalani ini. Lalu, beban oposisi, mereka harus membuktikan apakah format daring itu tidak akan efektif dibandingkan format luring yang sedang kita atau pendidikan ini sedang dirasakan. Lalu masuk ke poin argumentasi saya. Yang pertama adalah format daring memberikan kemudahan dalam mengakses materi. Seperti kita tahu, format daring itu tidak memerlukan yang namanya pertemuan langsung atau datang ke kampus masing-masing. Karena mahasiswa, yang pertama, poin A adalah mahasiswa tak perlu datang ke kampus. Karena apa? Perjalanan menuju kampus berbeda bagi setiap mahasiswa. Ada mahasiswa yang menggunakan transportasi darat seperti bus, lalu ojol seperti ojek online dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan waktu yang bervariatif dan tidaklah sama dengan mahasiswa yang lainnya. Ada yang membutuhkan waktu hingga 1 jam, 2 jam perjalanan, bahkan 3 jam. Itu memberikan mahasiswa itu kesulitan untuk mengakses pendidikan. Maka dari itu, hal ini tidak efisien Dewan Juri secara waktu. Karena apa? Mahasiswa akan membuang waktunya untuk menghadapi kemacetan, bertarung dengan waktu yang diburu-buru oleh dosen, lalu harus berpaparan dengan polusi dan lain sebagainya. Lalu uang transportasi yang tidaklah relatif murah atau lebih relatif mahal. Karena apabila kita melakukan hitung-hitungan, dalam sebulan mereka bisa menghabiskan sehari mereka bisa menghabiskan 20.000 hingga 30.000 tergantung dengan sejauh apa jarak rumahnya mereka atau kosnya mereka menuju ke kampus. Maka dari itu hal itu sangat tidak efisien secara waktu dan biaya. Belum lagi apabila mahasiswa itu sudah menempuh waktu sepanjang 2 jam, 1 jam, tiba-tiba dosen membatalkan kelas. Hal ini sangat memberikan beban energi atau beban tenaga kepada setiap mahasiswa. Lalu dengan adanya kelas daring tidak perlu mendengarkan secara langsung, bisa didengarkan di mana saja. Hal ini bisa membantu mahasiswa karena mereka tidak perlu datang ke kampus, lalu bisa belajar dengan nyaman, lalu bisa belajar dengan nyaman di rumah tanpa terdistraksi oleh teman ataupun lain sebagainya. Hal ini mengapa? Karena ketika mereka mengakses format pembelajaran secara daring, mereka bisa lakukan di mana saja dan itu tidak terbatas waktunya, bisa malam, siang, atau pagi, dan mereka bisa mengulang pembelajaran itu tanpa harus meminta dosen untuk mengulang pembelajaran itu. Lalu poin B saya yaitu materi mudah diakses, yaitu mudah diakses dengan berbagai perangkat seperti gawai, seperti laptop yang hanya mereka butuhkan adalah kuota dan wifi. Kenapa? Hanya bermodal dengan kuota dan wifi mereka bisa mengakses pendidikan. Sedangkan apabila dia tetap menggunakan format luring, mereka harus mengeluarkan biaya transportasi, biaya makan dan lain sebagainya. Hal ini sangat tidak efisien secara biaya. Maka dari itu, dengan mereka hanya bermodalkan kuota, mereka juga bisa menghemat pengeluaran mereka. Lalu harga kuota dan wifi relatif lebih murah apabila dikomparasikan dengan biaya perjalanan menuju kampus yang begitu mahal. Lalu kamu bisa mendengarkan beribu-ribu kali tanpa harus datang ke kampus, tanpa harus meminta dosen untuk mengulang pembelajaran. Misalnya kamu belum memahami matkul tertentu, kamu dengan format daring kamu tinggal mengulang video-video ataupun modul-modul pembelajaran secara elektronik tanpa harus mengulang atau datang ke kampus dan meminta dosen untuk mengulangkan materinya. Hal itu sangatlah tidak akan mungkin terjadi apabila tetap menggunakan format luring.
Lalu kesimpulan apa yang bisa ditarik dari argumentasi ini adalah format daring itu memberikan manfaat lewat kemudahan dalam mengaksesnya dengan biaya yang tidak besar. Dengan kita simpulkan bahwa format daring ini memberikan keefisiensian secara waktu, tenaga dan biaya. Lalu poin argumentasi saya yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, adalah mahasiswa itu yang bekerja akan terbantu dengan kuliah format daring. Mengapa? Kita bisa melihat bahwa banyak sekali mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Mengapa mereka harus tetap mengenyam pendidikan dengan adanya format daring ini? Format daring membantu mereka karena pendidikan setiap mahasiswa itu penting. Maka dari itu, apabila akses terhadap mata kuliah itu masih mengandalkan luring atau harus bertemu dengan langsung, hal ini tidak efisien dan tidak memiliki aksesibilitas yang tinggi. Maka dari itu mereka tidak akan bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Lalu kita bisa lihat bahwa mahasiswa yang bekerja itu memiliki waktu bekerja yang relatif berbeda-beda dan variatif. Lalu seperti jam bekerja paruh waktu itu sebesar 6 jam dan bekerja penuh itu sebesar 12 jam. Apabila tetap ditetapkan kuliah yang masih luring, mereka akan kesulitan. Lalu mahasiswa yang lemah ekonomi, mereka harus bekerja. Apabila dengan adanya format daring ini, mereka akan sangat terbantu dengan bisa mengakses pendidikan di mana saja. Lalu mereka yang poin saya kedua adalah mereka lah yang harus kita rangkul. Mahasiswa yang bekerja itu adalah mahasiswa dengan kalangan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Dengan adanya format daring, kita membantu mereka, kita memberikan akses pendidikan yang nyaman bagi mereka. Lalu dengan kesimpulan, format daring memberikan kemudahan untuk mahasiswa yang bekerja agar menyelesaikan studinya. Di dunia oposisi, ini semua memiliki dampak buruk bagi mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa tidak akan bisa menyelesaikan studinya tepat waktu dengan biaya yang sangat besar. Seperti tadi sudah saya sampaikan, biaya transportasi, biaya makan, dan biaya lain sebagainya. Belum lagi mahasiswa yang merantau, mereka harus membayar kos, membayar biaya hidup dan lain sebagainya. Ini sangat amat meresahkan dan memperburuk suasana dari dunia oposisi tersebut. Lalu mahasiswa yang bekerja tidak akan mampu menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu karena terbatasan waktu, energi, serta biaya. Mereka tidak akan menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu. Lalu akan menjadikan permasalahan ini sebagai permasalahan pendidikan berikutnya. Lalu bagaimana pemerintah akan membantu dari penyelesaian dari masalah ini? Adalah pemerintah harus melaksanakan format daring ini karena ini adalah metode yang membawa manfaat bagi mahasiswa dengan memajukan pendidikan karena semua mahasiswa dapat merasakannya. Lalu dengan adanya transisi bertahap, disesuaikan kurikulumnya dan diberikan bantuan lewat bantuan kuota, bantuan perangkat dan lain sebagainya. Lalu disesuaikan dengan perangkat media digitalnya agar memberikan kemudahan bagi setiap mahasiswa serta memberikan pelatihan bagi setiap dosen di kampus. Sekian dari saya Konita, bangga menjadi tim proposisi.